selama ini kalau pertemuan Islam internasional biasanya itu disebut sebagai dunia Islam. Nah, Betul. sekarang tidak. Di dalam Muktamar Fikih Peradaban itu bukan hanya dunia Islam, tapi Islam di dunia, yaitu bagaimana agar pertama agama ikut menentukan dalam proses perubahan atau driving force, dan yang kedua agama menjadi penerimaan bersama bahwa harmoni itu adalah satu historis yang panjang ke belakang. Bahkan mulai dari apa yang disebut Asoka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori dalam program Podcast NU, Podcast Suara NU. Nah, kali ini pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol berbincang terkait dengan yang hangat-hangat di PBNU, yaitu dialog antar budaya, antar agama Konferensi Internasional IIDC 2023 yang kemarin digelar oleh PBNU. Sudah hadir bersama saya Ketua Panitia ASEAN IIDC Bapak Dr. Ahmad Suwaidi M. Hum. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mas Rahman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak Dokter. Para pemirsa juga terima kasih, moga sehat. Kemana aja ini, kita sudah lama tidak berdialog ini. Sejak R20 ya? Iya. Ya karena sibuk ya, teman-teman juga kan sibuk muktamar. Iya. Jadi selama tidak ngobrol dengan saya, ngobrol dengan siapa? Banyak juga ya. Iya. Pak Dokter. Ya. Jadi kemarin itu kegiatannya ASEAN, tingkat ASEAN, dialog antar agama, antar budaya. Jadi kenapa NU harus ikut dan menyelenggarakan kegiatan semacam itu? Ya, pertama ini merupakan rangkaian tak terpisahkan dari R20 dan Muktamar Fikih Peradaban. Oke. Ya. Jadi mungkin dua hal penting. Yang pertama adalah ingin bagaimana mendorong agama untuk berperan di dalam menciptakan perdamaian dan terutama adalah menghapus faktor-faktor yang membuat kekerasan dan perang ya, yaitu yang terpenting adalah politik identitas. Nah, politik identitas ini membuat masyarakat dunia, bukan hanya di negara-negara, itu terbelah, saling berhadapan, saling memusuhi, terutama karena sosial media dan lain-lain. Jadi dalam waktu yang sama agama sebenarnya dalam frame atau dalam perspektif dunia sekarang ini masih dipinggirkan. Agama dianggap sebagai faktor yang menciptakan kerusuhan atau menjadi faktor terjadinya perang yang lain sebagainya. Jadi ingin mendorong adalah agama masuk ke situ. Nah, di sini bukan hanya Islam tapi juga agama-agama lain yang tadi seperti itu. Maka R20 itu adalah pertemuan para pemimpin agama-agama, sekte dan lain-lain, bukan hanya yang inklusif tapi juga yang eksklusif, karena kita ingin bersama-sama saling mengingatkan ya bersama-sama. Nah, fikih peradaban itu adalah pertemuan kelompok-kelompok dan sekte-sekte dalam Islam. Selama ini kalau pertemuan Islam internasional biasanya itu disebut sebagai dunia Islam. Dunia Islam, betul. Nah, sekarang tidak. Di dalam Muktamar Fikih Peradaban itu bukan hanya dunia Islam tapi Islam di dunia. Islam di dunia. Kalau dunia Islam itu tidak masuk Amerika, Eropa, Kanada, Australia itu nggak masuk. Tetapi kalau Islam dunia itu masuk. Dan itu definisinya itu ya? Ya, dan di Muktamar Fikih Peradaban itu bukan dunia Islam, tapi Islam di seluruh dunia tadi itu. Nah, ini adalah terobosan juga yang penting. Islam itu tidak bisa dikelompokkan berdasarkan identitas di dunia Islam. Iya. Nah, R20 itu
memanfaatkan ketika Indonesia yang direpresentasikan oleh Presiden Jokowi menjadi presiden G20. Nah, Muktamar Peradaban memanfaatkan 100 tahun, peringatan 100 tahun. Nah, IIDC ini ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference atau konferensi antar budaya dan agama ASEAN ini memanfaatkan Indonesia atau keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN, negara-negara ASEAN. KTT ASEAN ya? Ya, memanfaatkan itu, di mana Pak Jokowi ada di situ. Nah, misinya sama, yaitu bagaimana agar pertama agama ikut menentukan dalam proses perubahan atau driving force, dan yang kedua agama menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi. Jadi, nah di sini ada 2 langkah terobosan ya saya kira. Yang pertama adalah bagaimana agama yang selama ini dipinggirkan itu kemudian menjadi aktor. Istilah kerennya itu driving force dari perubahan itu. Jadi saya menggambarkan itu kalau di berbagai riset dunia itu memang sudah ada analisa tentang kembalinya agama ke ruang publik, bahkan kemudian, tetapi Gus Yahya itu melompat lebih jauh gitu. Nah, maka kita nggak pandang bulu geopolitiknya ya. Tadi yang disebut dunia Islam itu adalah geopolitik Islam. Tapi sekarang sudah berubah oleh NU, itu dirubah. Tidak ada lagi geopolitik dunia Islam. Yang ada adalah Islam dunia. Islam di dunia. Nah, karena itu Islam kerjasama dengan agama apa saja. Nah, di dalam konteks Asia Tenggara itu ada 2 mayoritas agama di Asia Tenggara, Southeast Asia. Yang pertama adalah bagian daratan atau istilah mainland, itu adalah mayoritas agama Buddha. Agama Buddha ya? Ya, Thailand, Myanmar, Laos, ya. Kamboja, terus lagi Thailand, itu semuanya mainland. Vietnam nggak masuk ya Vietnam? Vietnam masuk ya. Nah, di bagian selatan itu arkipelago ya, kepulauan itu ada terutama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani dan Filipina Selatan, Mindanao. Nah, itu kalau kita lihat itu adalah mayoritas Islam. Meskipun hanya bagian 4 negara ya bagian itu, tapi karena Indonesia mayoritas maka banyak. Nah, di sisi lain ada juga misalnya Filipina mayoritas Katolik, kemudian Timur Leste dan Singapura itu mayoritas Tao atau Buddhis, dan di semua negara ini ada agama Kristen di situ, bahkan cukup kuat gitu. Jadi dan berikutnya jangan lupa adalah local belief, istilahnya aliran kepercayaan. Iya, penghayat ya, tidak hanya di Indonesia, di semua negara itu ada. Nah, sebenarnya ini memang baru mulai. Kita mengetuk para pemimpin agama-agama itu untuk bagaimana bersama-sama agar agama bisa dalam tanda petik memimpin dunia. Ya, kalau kemarin-kemarin dan sampai sekarang masih didominasi oleh sekularisme lah katakan yang dari barat. Nah, ini kita menawarkan agama secara persuasif ya, tidak dengan cara perang, tidak sebagaimana sekularisme dulu menjajah dunia Prancis. Ya, artinya dunia agama, baik dunia Islam maupun dunia Buddha itu dengan cara kekerasan, maka kita sedang melakukan secara persuasif gitu. Bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang sangat penting yang menjadi concern bersama lah gitu, bahwa yang pertama tadi itu agama tidak usah dikhawatirkan. Jadi sekarang ada kekhawatiran yang sangat besar bagi terutama
bagi dunia barat dan para sekuler bahwa kalau agama masuk ke ruang publik itu akan mengancam perdamaian. Iya, betul. Nah, pesan dari pertemuan ini termasuk IADC itu adalah bahwa agama hadir di ruang publik akan menjadi pendorong perdamaian. Mendorong perdamaian, harmoni agama, agama, kerukunan dan kebersamaannya. Oke, Pak Doktor, saya ingin coba berangkat dari agenda-agenda PBNU yang secara ruang lingkup cukup menggemparkan ya masyarakat Indonesia dan dunia bahkan. Misalnya R20, kemudian Fikih Internasional, dan yang terbaru kemarin IIDC 2023. Ini kan ruang lingkupnya internasional, konferensinya juga internasional, yang narasumber maupun pesertanya juga internasional. Sebenarnya apa yang ingin diperlihatkan oleh Ketua Umum PBNU, oleh PBNU maupun oleh NU sendiri gitu? Ya, saya ingin membaca ya. Ini bahasa saya, tapi Betul. saya serap dari diskusi dengan Ketun dan lain-lain. Jadi sebelum kolonial itu Aswaja yang selama ini, yang sekarang menjadi pedoman Islam bagi Nahdlatul Ulama, itu adalah peradaban dunia. Yang disebut Sunni waktu itu, dalam literatur barat disebut Sunni, itu sebenarnya Aswaja dari abad 8 sampai abad 14 itu adalah menjadi peradaban dunia, menentukan dunia. Iya. Tentu saja dengan perspektif pada waktu itu ya, misalnya batasan berdasar agama, hubungan berdasarkan kekuatan, siapa yang menang itu waktu itu. Pernah kalah, pernah menang, pernah merebut pusat ya, seperti Konstantinopel itu pernah direbut oleh Turki Utsmani yang sekarang menjadi negara Turki misalnya. Itu adalah masa lalu, karena semua kelompok agama itu melakukan hal yang seperti itu. Betul. Nah, kemudian sampai pada Renaissance di barat, kemudian sekularisme dan seterusnya, sehingga memperoleh kekuatan. Nah, mereka menyerang timur mulai abad 15, 16 dan seterusnya. Dan Aswaja sebagai peradaban itu mengalami decline, mengalami penurunan karena itu. Nah, sekarang ini di masa di mana dunia dikuasai oleh teknologi informasi dan lain sebagainya, ternyata berpengaruh terhadap kebangkitan Aswaja ini. Jadi antara abad 15, 16 sampai abad 20, kelompok Islam yang dominan itu adalah kelompok Islam yang menerima Barat, modern dan seterusnya. Jadi selalu di tempat manapun itu selalu Islam modern yang berkuasa, termasuk di wilayah Indonesia, di Aceh dan lain-lain. Nah, dengan tadi itu booming teknologi informasi, kemudian perubahan demografi dunia, di mana orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, ternyata berpengaruh besar. Islam misalnya, meskipun tidak dominan di Eropa, di Amerika Latin, bahkan di Kanada, Australia dan seterusnya, itu mengalami pertumbuhan. Dan karena itu terpaksa Barat itu meredefinisi kembali tentang apa yang mereka pikirkan. Ada faktor-faktor yang terutama adalah agama masuk ke ruang publik tadi. Nah, maka ternyata salah satu yang bangkit itu adalah Aswaja yang tadi di abad itu. Nah, Aswaja yang ke barat-baratan itu? Bukan, Aswaja kita ya. Iya, jadi kan di masa sebelum tahun 2000 kan NU menjadi itu, terutama di ada Orde Baru ya, Aswaja NU kan disingkirkan. Yang diakomodasi adalah Islam modern. Karena Aswaja dianggap tradisional. Nah, sekarang Aswaja itu mengalami kebangkitan hampir di semua wilayah. Hampir di semua wilayah? Hampir semua di wilayah, termasuk di barat. Ya. Jadi misalnya kalau Anda perhatikan kerjasama NU waktu R20 itu dengan MWL kan? Iya, MWL. Muslim World League atau Liga Muslim Dunia. Atau apa namanya? Robitoh Alam Islami. Robitoh Alam Islami. Jadi
Robitul Alam Islami itu karena dibiayai semuanya oleh Saudi, itu sebenarnya Wahabi. Iya, betul. Yang secara historis mulai tahun 20-an, 1920 atau bahkan sebelumnya itu bertentangan dengan NU. Nah, pada waktu R20 itu mereka mendukung kita 100%. Iya, kenapa itu ya? Ya artinya sedang ada perubahan. Sedang ada perubahan. Karena sebenarnya Islam modern yang oleh sebagian para intelektual disebut sebagai post-Islamism itu sebenarnya mentok, sudah nggak bisa bergerak lagi. Jadi bedanya adalah kalau Islamism itu mengagendakan negara, jadi negara itu harus berideologi Islam. Nah kalau post-Islamism itu adalah konsep masyarakat Islam, kalau sering disebut Madani. Jadi tidak lagi mengagendakan negara harus berbasis Islam, tapi masyarakatnya berbasis Islam. Masyarakatnya berbasis Nah, Islam. tetapi di sini lalu mengedepankan identitas, ya, identitas Islam. Islam berhadapan dengan dengan non-Islam, dengan Kristen dan lain sebagainya. Nah, maka perlu ada terobosan karena post-Islamism itu sebenarnya mentoknya di mana? Di identitas itu. Termasuk negara-negara yang berbasis pada Islam itu sekarang mentok mengalami itu. Turki, Malaysia, Brunei itu semua berbasis identitas dan mereka mengalami kementokan ini. Nah, NU dengan basis Indonesia yang tidak berdasarkan identitas agama termasuk Islam mencoba melompat mengajak dunia Islam lain, dunia atau Islam dunia yang lain untuk menghadapi perubahan-perubahan ini dengan cara berbasis pada kemanusiaan. Misalnya kalau Anda baca keputusan Muktamar Fikih Peradaban, itu adalah di sana mengesahkan secara agama, jangan lupa ya, mengesahkan secara agama DUHAM, Declaration of Human Rights. Itu sama dengan ketika 84 mengesahkan Pancasila sebagai secara agama, sebagai satu-satunya ideologi negara. Islam sebagai azas satu-satunya. Deklarasi penerimaan Pancasila oleh NU itu ya? Ya, jadi memang sekarang lagi ada banyak kritik terhadap eksistensi PBB dan juga realisasi human right, tapi yang dilegitimasi oleh NU secara agama adalah nilai-nilai universalnya. Nah, kalau ada penyimpangan, ada kekurangan di prakteknya harus diperbaiki bersama. Kita melihat ada kekurangan. Siap. Nih, Pak Doktor, di akhir kegiatan tokoh agama, perwakilan tokoh agama itu mendeklarasikan deklarasi Jakarta ya, disebutnya deklarasi Jakarta. Di dalam deklarasi Jakarta mungkin bisa digambarkan gagasan pokoknya apa saja nih Pak Dokter? Ya, jadi pertama adalah itu semacam kesepakatan ya, kesepakatan pimpinan agama. Karena itu didiskusikan cukup matang ya, dan juga kembali didiskusikan untuk follow up di kemarin pagi itu didiskusikan kembali. Jadi yang pertama adalah recognizing penerimaan bersama bahwa harmoni itu adalah satu historis yang panjang ke belakang, bahkan mulai dari apa yang disebut Asoka ya, waktu itu ada raja namanya Asoka di India abad 3 sebelum Masehi itu membangun apa yang kemudian sekarang dikenal sebagai kemanusiaan dan perdamaian. Nah, Asoka itu kemudian berpengaruh ke banyak wilayah, termasuk Asia Tenggara, di Asia Tengah dan lain-lain. Nah, kemudian bersamaan dengan itu, kemudian hari berikutnya Hindu Buddha ya, Hindu dulu datang ke seluruh bagian wilayah ini dan kemudian Buddhis. Pergantian antara agama sebelum Hindu menjadi mayoritas Hindu, dari Hindu menjadi mayoritas Buddha dan lain sebagainya itu terjadi proses yang damai ya, dengan harmoni, misalnya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang lahir di abad
Begitu juga pada abad yang sangat cepat, 2 abad kira-kira 16, 15, 16, kemudian 17-nya itu sudah mayoritas Muslim. Dan itu tidak ada jejak perang. Iya, iya. Nah, kemudian kalau belakang lagi ada Pancasila, kalau Indonesia ya. Nah, di tempat lain juga terjadi pergeseran-pergeseran yang relatif damai ya. Kalau kita lihat sejarah belakang, mungkin yang agak tragis itu adalah abad 18 kerajaan Champa di Vietnam sekarang. Iya, jadi memang titik temu itu ada ya sebenarnya ya. Jadi pertama pengakuan itu ya. Yang kedua menciptakan dialog bersama untuk menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Dengan berangkat dari pengakuan historis tadi, kebersamaan, harmoni tadi, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Ada berbagai problem di wilayah yang bersifat wilayah atau lokal seperti Rohingya di Myanmar, kemudian ya di Indonesia juga ada beberapa minoritas yang ini. Bagaimana menjawab itu? Nah, yang lebih penting itu adalah menjawab dunia digital. Itu lintas beyond wilayah. Ya, dan itu dibahas berarti ya soal digital. Bagaimana caranya? Ya tentu sifatnya semacam rekomendasi ya, bukan menjawab satu persatu, tapi perlu ada usaha untuk merespon perubahan-perubahan itu. Nah, karena itu pendidikan dan anak muda itu menjadi 2 faktor yang sangat penting. Pendidikan dan juga anak muda. Anak muda. Jadi untuk menjawab tadi itu perlu melibatkan anak muda, termasuk kelompok perempuan apa juga? Iya, tentu saja. Peranan kelompok perempuan ya. Iya, itu otomatis ya kalau perempuan. Kalau anak muda itu kan kalau Indonesia kan berapa? 35% anak muda ya. Yang pada intinya ingin membangun harmoni keagamaan. Iya, jadi menjaga, merawat, kemudian melestarikan tapi juga menjawab dinamika itu. Ya. Oke. Nah, berarti murni dibahas di IIDC 2023 itu tidak membahas soal isu geopolitik termasuk perebutan Laut Cina Selatan, tidak ada pembahasan itu. Tidak, ya, karena fokus soal dialog pimpinan agama aja ya. Iya, tapi fakta-fakta seperti itu terungkap. Hanya saja tidak dianalisis melalui kepentingan politik, kepentingan agama misalnya, tapi bagaimana membangun, merespon, misalnya ada hadir perwakilan dari Cina juga ya, agama Tao ya dari Cina. Mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa situasi refleksi mereka, apa usulnya dan lain sebagainya. Jadi agama menjadi faktor penting dalam menentukan arah itu. Tidak langsung berkaitan dengan misalnya ada perang lalu datang itu, bukan itu maksudnya. Tapi membangun satu cara berpikir, cara berpandangan, cara perilaku dan lain sebagainya. Nah, ini saya pengen kembali ke deklarasi Jakarta ini. Ada nggak upaya-upaya untuk gimana agar poin per poin di deklarasi Jakarta tuh bisa tercapai dari PBNU dan dari pimpinan agama-agama yang kemarin hadir? Ya, jadi itu akan sebagian ya akan menjadi bagian dari pembicaraan di KTT. Di KTT tetap akan dibahas ya, juga KTT ya? Kan 25-26 kalau nggak salah. September Agustus. Betul. Enggak, September. Betul. 15-16 itu ya. Jadi disetting bahwa deklarasi Jakarta itu bukan hanya untuk para pemimpin agama saja. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya IIDC itu bekerja sama dengan Kementerian Luar Indonesia dan Kementerian Agama karena agama tadi lupa saya. Jadi pemerintah dengan hasil ini tentu saja ingin agar item-item sebagian itu masuk ke KTT yang kemudian berimplikasi pada kebijakan-kebijakan negara-negara dan kebijakan ASEAN dan implementasinya itu misalnya bagaimana mereka diharapkan nanti hasil KTT itu secara konkret menempatkan agama sebagai faktor penting dalam perubahan dan mencegah kekerasan dan juga kawasan ASEAN terutama. Ya ASEAN. Ya berarti secara jumlah poin deklarasi itu ada berapa? 8 apa? Cukup banyak, tapi di situ ada misalnya ada nilai-nilai, kemudian ada rumusan, kemudian ada
semacam rekomendasi. Iya, gitu. iya. Oke, nah ini juga yang penting dibahas mungkin ya, karena ada semacam komentar dari beberapa dari eksternal NU yang menyampaikan berkaitan dengan kasus di Myanmar. Apakah kemudian di dialog itu juga, kan selama ini Myanmar masih menjadi sorotan ya, karena kelompok Muslim di sana sebagai minoritas itu dianggap atau diasumsikan mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh negara maupun oleh kelompok yang mayoritas. Bagaimana tanggapan Pak Dr. Suwaidi? Ya, itu sama dengan juga di India ya, yang mayoritas Hindu. Jadi masalahnya sangat kompleks. Ya. Jadi kita harus memahami itu. Jadi kita tidak cukup hanya mengutuk misalnya ya, apalagi yang datang itu adalah pemimpin agama, bukan pemerintah. Ya. Dan itu bagian. Jadi kita ingin melakukan pendekatan persuasif bersama-sama, tidak memojokkan mereka. Jadi mereka boleh berargumen kenapa terjadi seperti itu, tapi juga ada keinginan perubahan. Itu pun sudah sangat penting ya, karena Buddhis itu sangat mayoritas di sana dan agama pemerintah sangat kuat. Jadi kalau yang datang dua punya tentu tidak secara jumlah tidak representatif. Tapi kalau ada orang-orang seperti ini ingin perubahan, itu kita dorong gitu. Berarti Myanmar kemarin ada 2 orang ya? Ada 3 orang, yang 1 pembicara, yang 2 delegasi. Kalau boleh di spill nggak di argumentasi perwakilan Myanmar tuh soal kasus? Mereka tidak khusus membahas kasus itu. Mereka tapi intinya ada mau perubahan. Ya, jadi ada keprihatinan, ada secara harmoni, ada masalah, kemudian ada yang perlu diselesaikan. Meskipun tidak menyebut, karena sebenarnya di Myanmar itu yang didiskriminasi itu bukan hanya Islam, bukan hanya Rohingya, tapi juga minoritas yang lain. Gitu. Jadi ini harus bersama-sama juga. Ya, paling tidak kita sudah dialog. Jadi dialog itu penting sekali karena itu pelan-pelan menyadarkan. Betul. Tapi juga di sisi lain kan ada NGO, ada pemerintah. Ya, bahaya juga kalau di pertemuan itu beliau dipojokkan ya. Iya, jadi nggak ada gunanya akhirnya. Kalau kita pertemuan hanya untuk memojokkan orang, buat apa? Yang ingin kita lakukan adalah pengakuan bersama, sejarah kebersamaan, dan juga bahkan kalau boleh secara kuantitatif ya, yang menonjol dari pertemuan itu adalah teman-teman Buddhis sebenarnya. Karena secara wilayah itu memang mereka mayoritas gitu. Jadi kadang-kadang orang kaget, ini pertemuan Islam? Buddha apa Islam apa ini. Tapi kita nggak menghitung itu. Kita menghitung adalah Asia Tenggara itu milik bersama. Di Asia Tenggara itu memang Buddhis itu cukup paling ya tadi itu negara Thailand, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Oke, Pak Dokter, ini saya mungkin pertanyaannya tidak terlalu substansial karena yang substansial tadi sudah sangat dijelaskan secara rinci. Ini lebih kepada pandangan Pak Dokter Suwaidi aja nih. Tanggapan pemerintah Pak Jokowi, Ibu Menlu apa ketika PBNU sukses menggelar ASEAN kemudian R20? Mungkin adalah. Ya, bagi saya luar biasa ya. Bahkan kemarin itu diturunkan di Instagramnya Presiden langsung, Pak Jokowi langsung. Oh, di medsosnya. Di medsosnya. Jadi beliau tentu saya kira punya kebanggaan ya. Luar biasa. R20 juga meskipun beliau tidak hadir di R20 tapi beliau memberikan penghargaan. Jadi bahkan pemerintah punya komitmen untuk membawa salah satu hasil dari IADC itu ke KTT. Ya, perkara hasil dan data itu soal lain kan, tapi itu proses. Soalnya kan G20 misalnya kan bahas ekonomi, kemudian KTT ASEAN biasanya bahas soal perebutan wilayah dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ini NU masuk sebagai untuk menawarkan soal harmoni agama, itu kan luar biasa menurut saya. Ya, jadi saya menulis ya, baik R20 maupun IADC juga Muktamar Perdamaian, saya nulis di Kompas dan di Jakarta Post. Saya bilang bahwa R20 dan IADC itu semacam memberikan runway, landas pacu. Jadi R20 dan IADC itu semacam landas pacu terhadap program yang diinginkan oleh G20 maupun oleh KTT IADC itu. Jadi landas kalau
pesawat nggak ada landas pacunya itu nggak bisa terbang, dia tenggelam ke dasar tanah gitu. Jadi itu penting, basis ini menjadi penting gitu. Oke. Kan para menteri hadir, kemudian Ibu Menlu, Pak Jokowi, bahkan Sekjen KTT, Sekjen ASEAN ya. Ya. Apa mungkin bisa lah disampaikan kira-kira pesan-pesan apa atau apa tanggapan beliau-beliau yang eksternal NU gitu menanggapi soal agenda mereka ini? itu punya apresiasi justru karena agama bisa masuk ke isu ini ya. Kalau sambutan ini misalnya apa? Karena banyak sekali tantangan termasuk radikalisme, ekstremisme misalnya. Ya mereka kan berpikirnya karena backgroundnya ekonomi tentu saja adalah apa yang menjadi penghalang bagi terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ya, epicenter growth itu. Jadi kalau faktor-faktor tadi, ancaman tadi bisa dikurangi atau bahkan dihilang melalui dialog ini, itu berarti landas pacu itu lebih kuat dan lebih panjang gitu. Jadi startnya lebih mulus. Oke. Perasaan Pak Dr. Suwaidi ini gimana nih kok menggarapnya kegiatan yang internasional semua menggelegar gitu? Saya sebenarnya sekrup saja ya. Iya. Jadi ketua panitia itu kan organizing committee itu kan sekrup saja. Pemikirannya ada di Gus Yahya, jaringannya ada di Gus Yahya, wibawanya ada di NU. Kemudian dorongannya dari pemerintah, secara teknis banyak teman-teman yang lebih menguasai masalah, ikut terlibat dan lain-lain. Saya itu sebenarnya tinggal ini aja lah gitu. Ya tapi luar biasa di bawah komando Pak Suwaidi kegiatan ini berjalan dengan dan baik. Teman-teman juga punya komitmen yang luar biasa, wawasan luar biasa dan ingin benar-benar NU menunjukkan. Tapi kayaknya dalam catatan sejarah dialog agama ini yang ruang lingkup dilakukan oleh NGO atau organisasi seperti NU kayaknya baru kali ini ya atau sebelumnya ini sudah? penting itu. Ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan intelektual, NGO dan lain sebagainya. Itu kan kalau itu lebih intellectual exercises. Iya. Kalau di pertemuan NU itu semacam basul masail. Semacam Baru saja saya usul agar pertemuan-pertemuan ini dimasukkan sebagai agenda basul masail. Ada basul masail Islam dunia seperti Muktamar Fikih Peradaban. Ya, jadi nanti mungkin kan ada fikih peradaban 2 dan lain sebagainya. Ada basul masail antar agama yang membahas tentang berbagai problem dunia yang lintas agama gitu. Jadi saya tadi mendekati ketua basul lembaga basul masail Pak Kiai Mahbub. Oke, Mahbub, astagfirullahaladzim. Jadi setelah saya ngomong di forum, kemudian saya mengajak Pak Mahbub. Struktur basul masail itu tidak cukup hanya nasional, harus ada regional dan regional. Ya misalnya ada OKI, itu adalah dunia Islam. Kita tidak lagi melakukan pendekatan dunia Islam, itu masa lampau. Iya. Geopolitik sekarang itu tidak ada Islam. Dunia Islam. Dunia tapi Islam dunia. Islam dunia. Jadi mungkin kawasan Asia Tenggara itu ada basul masail antar agama kawasan Asia Tenggara. Bahkan mungkin Indonesia ada basul masail antar agama Indonesia gitu yang diselenggarakan oleh NU. Tentu ada basul masail NU sendiri. Jadi dari NU untuk dunia, untuk Indonesia. Untuk kawasan, untuk kawasan, Indonesia, untuk Southeast Asia, bahkan mungkin Asia Pasifik ya, itu kan luas sekali. Oke. Pak Dokter, ini selama Gus Yahya menjabat kan agendanya tuh rapat-rapat dan ruang lingkupnya itu besar, luas dan kelihatannya tuh kok nggak ada capek-capeknya gitu. Iya, saya juga heran. Jadi apalagi nih yang mau dikerjain setelah ini nih oleh PBNU? Kita tentu yang tadi itu baik yang R20 kemudian juga IDC dan Muktamar Fikih Peradaban itu adalah ada kelanjutannya, follow up-nya yang tidak menggelegar ya. Kalau R20 misalnya nanti pada November di India, tapi di samping itu ada perubahan-perubahan, ada yang
melakukannya di wilayah-wilayah konflik. Iya. Kemudian kemarin sebelum IEDC kan ada peluncuran proceeding di Jogja. Oh iya, proceeding Jadi, buku ini ya. Buku. Jadi bukan hanya secara konsep, secara buku, tapi juga di tempat-tempat tertentu yang bersifat konflik juga melakukan itu. Kemudian ini sudah akan jalan lagi Halakoh Fikih Peradaban kedua pasca Muktamar. Misalnya. Apa yang membedakan fikih peradaban 1 sama yang 2 ini nanti? Kalau dulu kan sebelum Muktamar. Iya. Nah, jadi mungkin lebih masih, sebelum ini 1 abad. Ya sebelum Muktamar kan, Muktamar Fikih Peradaban. Oh iya, jadi mungkin lebih eksploratif ya dulu. Dan, bahas berbagai isu ya. Iya, jadi pasca itu mungkin sudah mengacu pada hasil dari Muktamar itu. Oke, cukup menarik dan kita tunggu ya pemirsa ya. Mudah-mudahan Pak Ketua PBNU ini sehat-sehat dan biar bisa mimpin terus kaitannya dengan agenda PBNU. Baik pemirsa, tadi perbincangan bersama Pak Dr. Suwaidi M.Hum. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Karena di tangan beliau agenda-agenda PBNU berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ke depan PBNU sebagaimana yang diharapkan bisa berkontribusi dalam membangun peradaban dunia, dalam membangun harmoni agama di dunia. Terima kasih. Saya Rahman Hadori undur pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rahman.